Pemirsa, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap pelaku pembunuhan yang jasadnya ditemukan di dalam koper di Bekasi, Jawa Barat pada beberapa waktu lalu. Penyidik menangkap pelaku di tempat persembunyiannya di Palembang, Sumatera Selatan. Setelah melakukan serangkaian penyidikan, memeriksa saksi dan melakukan olah TKP, penyidik Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya akhirnya menangkap pelaku pembunuhan seorang wanita yang jasadnya ditemukan di dalam koper di Bekasi, Jawa Barat pada hari ini. Pelaku pembunuhan yang ditangkap tersebut adalah seorang laki-laki berinisial AARN. Saat ini pelaku sedang dibawa oleh penyidik Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya menuju Polda Metro Jaya untuk diperiksa lebih lanjut. Sebelumnya masyarakat Bekasi, Jawa Barat digegerkan oleh penemuan jasad seorang wanita yang dibungkus di dalam koper di semak-semak di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Korban diduga dibunuh oleh pelaku di sebuah hotel di kawasan Bandung, Jawa Barat. Berkat kerjasama tim dan kecepatan tim gabungan ya dari Subdit Jatanras, Ditreskrimum Polda Metro Jaya, kemudian Satreskrim Polres Metro Bekasi Kabupaten, kemudian jajaran Reskrim Polsek Cikarang Barat, bekerja sama juga dengan Satreskrim Polrestabes Bandung, itu melakukan penangkapan di daerah Palembang. Waktu saat penangkapan di Palembang juga dibantu oleh rekan-rekan Polda Sumatera Selatan. Ya, terduga atau orang yang diduga pelaku pembunuhan terhadap seorang wanita yang mayatnya ditemukan beberapa waktu lalu di koper di daerah Cikarang. Saat ini tersangka atau terduga ini dalam perjalanan ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan dan pendalaman. Pemirsa, tim gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Bekasi, dan Polrestabes Bandung membekuk pelaku pembunuhan wanita yang jasadnya ditemukan di dalam koper di kawasan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada beberapa waktu lalu. Sebelumnya, pelaku dan korban sempat terekam kamera pengawas atau CCTV saat memasuki kamar sebuah hotel di kawasan Bandung, Jawa Barat. Inilah pemirsa detik-detik pelaku dan juga korban ini masuk ke dalam hotel di Jalan Kebon Kawung nomor 54 Cicendo, Bandung, Jawa Barat, tanggal 24 April 2024, lalu atau sehari sebelum sang wanita yang diketahui bernama Rini Mariani ini ditemukan tewas. Ya pemirsa, dalam rekaman CCTV, keduanya masuk di kamar hotel bernomor 121 pada pukul 9.51 waktu Indonesia Barat. Sekitar 9 jam kemudian atau pada pukul 18.40 WIB, pelaku keluar seorang diri dengan membawa koper berwarna hitam yang diduga berisi jasad korban. Koper yang sama berisi jasad Rini Mariani, warga Rancasari, Bandung, Jawa Barat. Ini kemudian ditemukan warga di kawasan Cikarang, Kabupaten Bekasi pada keesokan harinya atau Kamis tanggal 25 April. Pelaku sendiri kini telah dibekuk oleh petugas gabungan dari Jatanras Polda Metro Jaya, Satreskrim Polres Metro Bekasi, dan Polsek Cikarang dan juga Polrestabes Bandung. Dan pemirsa, untuk bisa mengetahui lebih dalam lagi mengenai kasus pembunuhan ini, kita sudah terhubung dengan Prof. Adrianus Meliala, kriminolog UI yang juga sudah bergabung dengan kita melalui daring. Selamat malam Prof. Adrianus. Selamat malam Mbak. Baik Prof. Adrianus, kita memang masih menantikan keterangan lebih lanjut dari pihak kepolisian yang didapatkan dari pelaku. Entah itu motifnya, niatnya, kemudian juga berbagai macam hal yang menyebabkan pembunuhan ini terjadi. Tapi Prof. Adrianus, kita lihat banyak sekali kecenderungan saat ini pelaku pembunuhan mengajak calon korbannya untuk menuju hotel. Apakah memang hotel ini sebagai tempat yang cukup lebih mudah bagi para pelaku pembunuhan untuk melaksanakan niatnya dibanding lokasi-lokasi lainnya, termasuk juga mungkin rumah korban ataupun juga rumah pelaku, Prof. Adrianus?
Yang penting sebetulnya bukan soal hotelnya, tetapi lebih kepada apakah tempat itu dikuasai. Dengan kata lain, pelaku berada dalam situasi in control ya, dengan apapun yang masuk dan keluar di daerah tersebut. Nah, jika hotel pun, jika kemudian lalu di kamar hotel itu misalnya ada orang lain atau diketahui bahwa ada kamera, maka tentu dia tidak akan melakukannya. Namun kalau dia lalu yakin bahwa di situ dia bisa melakukan sesuatu perbuatan pidana ya tanpa diketahui, maka itu akan dilakukannya. Seperti juga banyak orang yang melakukan pembunuhan, mutilasi di rumahnya karena tadi dia in control dengan situasi seperti itu. Demikian. Oke, Prof, tapi kan kalau kita lihat ya di layar ini sebenarnya dari hotel bisa dibilang tidak aman ini, Prof. Terlihat sekali dari rekaman CCTV, terlihat pelaku masuk bersama siapa, bahkan keluar menjinjing koper. Ini kan sebenarnya kalau secara psikologis seharusnya tidak aman begitu bagi pelaku, Prof. Betul sekali. Jadi memang ini ada semacam ilusi rasa aman juga gitu ya. Si pelaku karena merasa pede, saya tidak mau mengatakan karena bodoh juga gitu, tapi paling nggak merasa pede bahwa dia tidak diketahui dan pengelabuan ya melalui koper itu menjadi satu hal yang cukup meyakinkan untuk sementara minimal bahwa dia bisa pergi melanggang kangkung dengan aman. Sejauh ini memang ada modus baru ya. Pertama, kalau pembunuhan itu tidak dilakukan dengan bantuan koper, yang kedua kardus ya. Masih ingat kita beberapa kasus itu korbannya dimasukkan dalam kardus, dimutilasi pula. Ada yang kemudian dimasukkan dalam peti gitu ya. Atau yang ketiga, yang keempat adalah dimasukkan dalam lubang dan dicor. Pada dasarnya sama esensinya, yakni menyembunyikan korban, menghilangkan jati diri, dan membuat si pelaku untuk sementara aman. Tidak harus lari, tidak harus meninggalkan pekerjaannya, tidak harus meninggalkan keluarganya. Nah, lalu dia semacam buying time ya, membeli waktu begitu. Nah, dengan demikian diharapkan lalu si korban sudah membusuk, hilang, dan kemudian lalu tidak ada orang yang memberi perhatian. Sayangnya, nah seperti halnya pada kasus ini, si pelaku ini nampaknya ceroboh nih, meletakkan jenazah korban itu sembarangan gitu ya, tidak dengan dilarung, tidak dengan dimasukkan dalam lubang ya, tapi sembarangan. Alhasil kemudian segera menimbulkan bau, orang curiga, dan kemudian lalu bisa dilakukan proses-proses lidik sidik dan penangkapan terhadap pelakunya. Begitu. Ya baik, Prof. Adrianus, memang pihak kepolisian ini belum mengungkap apa hubungan dari pelaku dengan korban. Tapi apakah kalau kita melihat begitu mudahnya pelaku ini mengajak korban untuk bisa masuk ke kamar hotel, dan kita lihat juga seperti apa kedekatan mereka dari gambar CCTV yang kita lihat, sementara mungkin bisa kita simpulkan apakah kemudian pembunuhan seperti ini dengan jenis ini termasuk juga menghabiskan, menghilangkan barang bukti dengan mutilasi biasanya dilakukan oleh orang-orang dekat dengan korban, Prof. Terlepas dari itu, sebetulnya tadi saya katakan bahwa mengapa si pelaku memutuskan untuk menghilangkan nyawa korban dan kemudian lalu menghilangkan dengan cara membungkusnya, memasukkannya dalam koper, agar kemudian dia sebagai pelaku tidak harus pergi. Sebetulnya itu posisinya. Jadi pada saat pelaku melakukan itu kan ada dua opsi kan. Dia yang lari, segera segera pergi entah kemana, atau dia tidak harus lari, tidak harus tetap seperti orang biasa saja. Tinggal korbannya yang kemudian dia putus hubungannya dengan cara tadi dia buang, dia mutilasi, dia hilangkan jati dirinya, dimasukkan dalam koper dan seterusnya. Nah, si pelaku ini memilih itu. Nah, kenapa pelaku memilih itu? Dari berbagai data yang ada, nampaknya ada kaitannya dengan dua hal. Pertama, si pelaku memiliki tanggung jawab sosial. Dia adalah kepala keluarga, dia adalah suami, dia adalah karyawan di mana gitu ya, sehingga dia lebih memilih untuk tetap melangsungkan pekerjaannya dan lebih memilih untuk korbannya yang kemudian dia buang. Dan yang kedua, dia memang berhitung-hitung bahwa kalau dia pergi, dia lari, dia tidak tahu harus kemana, dia tidak mampu hidup sendiri begitu ya, maka lebih bagus dia memilih untuk menghilangkan korban, antara lain dengan tadi memasukkan dalam koper dan kemudian membuangnya entah kemana begitu. Prof, ini kan kalau kita melihat dari kacamata orang awam ya, membunuh saja ini sudah aksi yang berat sekali, apalagi memutilasinya untuk bisa dimasukkan ke dalam koper begitu jasadnya ya, Prof. Atau dimasukkan ke dalam koper begitu maksud kami. Ini bagaimana ya, Prof, kemudian bisa menyelami mungkin psikologis dari pelaku, kok dari sisi pikirannya apakah ini memang hanya di drive gitu ya, dimotivasi hanya untuk menghilangkan jejak dari jasad, atau bagaimana menyelaminya nih, Prof? Ya paling tidak dari data yang ada, Indonesia cukup punya kasus ya, kasus mutilasi lalu yang didahului dengan pembunuhan, maka pelakunya semuanya memiliki kesadaran diri, intelektualitas yang cukup
Dengan kata lain dia bukanlah orang yang kita katakan sebagai gila atau abnormal. Nah, dia membutuhkan dua hal ya. Yang pertama adalah dia harus punya ruangan di mana dia betul-betul bisa mengontrol situasi. Biasanya juga ruangan itu harus punya pengairan ya atau kamar mandi yang bagus ya, agar kemudian dia bisa membuang bekas darah ya dari korban. Dan yang kedua adalah dia harus punya cukup waktu, karena tindakan membunuh, tindakan memutilasi, tindakan memasukkan dalam kardus, koper dan seterusnya itu butuh waktu. Maka kalau dia punya dua itu, maka kemudian dia lebih memilih untuk melakukannya entah di hotel, entah di rumah gitu ya, hingga kemudian pembunuhannya sukses. Begitu. Baik, Prof. Adrianus, kalau kita melihat kecenderungannya sepertinya pelaku pembunuhan ini sudah mempersiapkan, merencanakan tindakannya dengan begitu matang ya Prof. Karena kalau kita lihat dia memilih lokasi, di mana lokasinya, kemudian dia bahkan juga membeli koper dan sebagainya. Artinya step by step-nya sudah betul-betul ia perhitungkan termasuk konsekuensinya. Begitu Prof. Adrianus. Betul sekali, makanya kemudian kalau yang bersangkutan diganjar dengan pasal-pasal pembunuhan berencana dengan ancaman mati, saya kira wajar juga ya, karena dalam konteks hukum ketika seseorang itu melakukan suatu perbuatan yang khusus dan khas ya, misalnya mengajak orang ke kamar secara khusus, membeli koper, ya itu aja sudah hal-hal yang khusus dan khas kan. Ngapain membeli koper kalau kita tidak berpergian misalnya, gitu. Maka masuklah konteks perencanaan itu dalam memahami tindakannya, hal mana kemudian dituangkan dalam konteks dakwaan bagi yang bersangkutan, begitu. Baik, Prof. Adrianus Meliala, terima kasih sudah memberikan pandangannya mengenai kasus ini. Kita akan terus tunggu, Prof, bagaimana informasi terbaru terkait kasus akan disampaikan oleh pihak kepolisian. Selamat malam, Prof. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih.